Halo semuanya, apa kabar Bapak Ibu? Ketemu lagi dengan saya, sahabat Anda di sini, Scott orang Indonesia. Mmm, ini hanyalah video singkat saja ya, karena ini berhubungan dengan masalah pribadi Muhammad ya. Karena selama ini Muslim selalu, mmm, mengatakan kepada kita ya dan selalu menggembar-gemborkan bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi suri tauladan ya, seorang suri tauladan, dan bukan hanya mereka sebetulnya yang mengklaim itu ya. Aulo SWT di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang nabi suri tauladan. Tapi ketika kita telusuri seperti apa keteladanan Muhammad, sepertinya bertolak belakang deh ya. Dan menariknya adalah semuanya sumber-sumber itu ada pula di dalam hadis-hadis ya. Hadis-hadis, juga literatur-literatur Islam yang sebetulnya ya literatur-literatur tersebut sudah beredar luas, dan saya yakin sekali banyak yang sebetulnya para ulama atau para ustadz yang mengetahui kisah-kisah semacam ini, tapi mereka berusaha untuk menutup kisah ini rapat-rapat. Karena apa? Ya karena memalukan ya, karena memalukan. Kalau misalnya figur Muhammad ini diketahui dengan sangat jelas oleh banyak umat muslim, saya nggak tahu apakah mereka masih bisa menerima Muhammad ini dan masih menganggap bahwa Muhammad adalah sebagai nabi suri tauladan atau tidak ya. Nah, saya sih berharap ya, Muslim, eh, sekalipun bara api itu panas, tapi pegang sajalah ya kan. Namanya juga kamu sudah beriman, ya kamu sudah beriman pada Muhammad, ya mau tak mau kan, mau tak mau kamu harus memegang baranya, ya kan. Silakan saja, ya silakan saja. Itu memang hakmu lah ya untuk melakukan hal yang semacam itu. Nah, saya mengulang-ulang kembali bahwa topik ini bukanlah topik untuk cari-cari masalah dengan Islam, bukan juga untuk mencari-cari masalah dengan Muslim, tapi ini topik ya, kita angkat topik ini karena dipicu oleh perbuatan-perbuatan Muslim yang ada di luar sana. Contoh saja seperti Muhammad Ali atau Menachem Ali, Donditan, geng Geraham Mualaf, Ustadz Kainama. Dan saya pikir lebih parahnya itu adalah Kainama ini ya, yang tidak ada malu-malunya, uh, menipu banyak orang, di sana, dan banyak sekali pernyataan-pernyataan. Bahkan termasuk masalah pendidikannya pun dia tipu ya. Dan banyak pula yang percaya ya dengan penipuan yang dia lakukan itu. Dan sekalipun orang Kristen sudah membantah, misalnya masalah pendidikannya yang dia tipu itu, dan juga dengan tafsir-tafsir yang dia tawarkan, argumen-argumen yang dia sampaikan di publik, itu semua hanyalah sekedar cocok logi belaka ya. Nah, kali ini ya, sekali lagi ini saya akan tampilkan beberapa contoh yang mereka lakukan ini ya. Ini um, misalnya apa yang dilakukan oleh Kainama beberapa waktu yang lalu ini adalah dia mengatakan bahwa ini ya di live stream mereka ya, mualaf menggugat penyaliban Yesus, Al-Quran tidak terbantahkan, inilah kontradiksi penyaliban Haji Yesus. Nah, di dalam ini saja sebetulnya udah banyak kali permasalahan ya yang mereka angkat ya. Pertama, bahwa bagaimana mereka menggugat penyaliban Yesus ya? Tidak mungkin. Tidak mungkin mereka menggugat hal itu, karena faktanya memang baik itu fakta historis, baik yang ada di dalam kekristenan maupun yang sumber-sumber non-Kristen pun itu menegaskan bahwa memang Yesus itu disalibkan ya. Kemudian dia mengatakan bahwa inilah kontradiksi. Itu bukan kontradiksi ya. Itu bukan kontradiksi. Yang ada itu adalah bahwa Muhammad menolak penyaliban itu dan berpikir bahwa Yesus itu tidak disalib ya. Itu saja sebetulnya. Jadi Muhammad justru mengikuti narasi yang ada di dalam Injil apokrif ya. Lebih spesifik itu sebetulnya kisah yang ada di dalam Injil Basilides ya. Dan itu sudah diungkapkan oleh misalnya ahli Perjanjian Baru ya, Bart Ehrman, yang selalu mereka agung-agungkan. Dan ternyata Bart Ehrman mengatakan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebetulnya itu mirip dengan apa yang ada di dalam kitab apokrif yang mana Injil itu disebut sebagai Injil Basilides.
Ya kalau kalian percaya, kalau kalian yakini apa yang disampaikan oleh Basilides, ya silakan yang Muslim ya. Nah, dan kemudian ada masalah yang lain, mereka menyebut bahwa Yesus itu adalah seorang haji ya. Sejak kapan Yesus berhaji ke Mekah? Gak ada itu ya. Tidak ada, itu hanyalah halusinasi. Makanya saya bilang, ya mungkin gara-gara Muhammad kena sihir lalu berhalusinasi, ikut-ikutanlah semua pengikutnya ini berhalusinasi, termasuklah si Kainama ini ya berhalusinasi. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang itu volumenya ya. Saya pikir volumenya harusnya sudah bagus ya. Mohon dikasih tahu kalau volumenya masih belum bagus ya. Tapi seharusnya volumenya sudah bagus deh ya. Ya kan? Nah, kali ini kita akan membahas topiknya itu adalah mengenai masalah pribadi Muhammad. Oke. Mengenai masalah pribadi Muhammad ini ya. Muhammad ini pernah menyuruh Ali ya. Ini Ali ini sahabat dia ya. Ya, pengikut Muhammad yang setia lah ya. Dia menyuruh Ali itu untuk mengeksekusi Mabur. Nah, siapa Mabur ini? Ya, siapa Ali, siapa Mabur, dan mengapa Muhammad menyuruh Ali untuk mengeksekusi Mabur ini? Dan menariknya adalah ketika dia menyuruh mengeksekusi Mabur ini, itu dilakukan tanpa pengadilan. Apa? Tanpa pengadilan, Bapak Ibu. Ya. Nanti kita akan bahas dan kita akan lihat sumber-sumbernya. Dan ini berasal dari sumber-sumber Islam sendiri. Dan bukan hanya itu ya, nanti kita lihat juga bagaimana argumen-argumen Muslim ketika mereka mencoba untuk membela apa yang dilakukan oleh Muhammad ini. Dan lebih pentingnya itu sebetulnya Muslim harus berpikir ulang ya. Apakah memang benar? Ya, apakah memang benar Muhammad ini adalah Nabi suri tauladan dengan sikapnya ya, dengan perilakunya dan dengan keputusannya untuk menyuruh Ali untuk mengeksekusi Mabur ini tanpa pengadilan. Ngeri. Ya. Ngeri. Alright. Nah, topik hari ini kita akan membahasnya adalah, kita langsung saja ya. Dan sebelum kita lanjut, saya mengundang kepada Muslim ya untuk menceritakan kepada kita mengapa hal ini terjadi ya, dan apakah sumber-sumber yang kita bacakan ini memang ada benarnya atau tidak ya. Nah, ini kita temukan sumber-sumbernya demikian. Apakah Anda punya pembelaan atau tidak? Ya tentu Anda punya kesempatan ya. Itu link sudah saya bagikan dan Anda boleh masuk, boleh bergabung, boleh berdiskusi juga kepada Bapak Ibu yang lain ya, silahkan bergabung ya. Dan sebelum kita lanjut, saya berharap Bapak Ibu berkenan untuk membagikan video ini, bagikan linknya supaya semakin banyak orang yang mau datang dan mendengarkan peristiwa yang tersembunyi ini yang tidak banyak diketahui oleh orang, mengapa Muhammad menyuruh Ali untuk mengeksekusi Mabur. Oke, Mabur, bukan Mabrur ya, Mabur ya. Oke, kita langsung saja. Nah, ini adalah ya, Muhammad memerintahkan untuk membunuh seseorang dalam kasus pribadinya. Nah, ini sebetulnya dilatar belakangi oleh karena perzinahan dengan budak perempuannya Maria ya, tanpa 4 saksi ataupun pengadilan. Jadi lagi-lagi ini berhubungan dengan masalah wik ya. Ini masalah wik ini semua. Ya, apa-apa Muhammad ini ya, Muhammad sepertinya memang penting sekali ini bagi dia ya. Ya, kalau nggak urusan kayak gini ya, Coba kalau dipikir ya, itu di dalam berbagai sumber-sumber ya, kalau bukan merampok lah, ngambil harta orang lah, kemudian juga meminta 1/5 bagian dari harta rampasan lah. Nah, sekarang apa? Gara-gara dia menyuruh si Ali itu untuk menghabisi nyawanya si Mabur. Ngeri ini coy. Ngeri ini. Oke. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat pelan-pelan. Kalau kita baca ini dikatakan bahwa setelah kematian Khadijah, ya, Muhammad memiliki sekitar 16 ya, lebih kurang lah ya, 16 istri. Nah, memang yang banyak sekali beredar itu sebetulnya di dalam kalangan Muslim mereka hanya mengetahuinya sekitar 9 sampai 11 orang ya. Tapi beberapa sumber-sumber yang lain sebetulnya justru menyebutkan di atas 16 ya. Dan bahkan ada yang sudah beberapa waktu yang lalu kita pernah membaca ya, itu daftar istri Muhammad itu justru lebih dari 20 orang ya. Cuma itu tidak banyak diketahui oleh banyak orang, itu saja sebetulnya. Nah, jadi Muhammad memiliki sekitar 16 istri coy ya, lebih kurang, dan juga budak perempuan, tetapi dia tidak memiliki anak dari salah satu mereka. Oke? Nah, coba perhatikan apa yang ada di dalam Sahih Muslim di sini ya. Ini Sahih Muslim, nanti kita akan buka sumbernya ya, supaya Bapak Ibu bisa
tahu ya. Ini adalah Sahih Muslim. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini sahih ya, Sahih Muslim 2771. Jadi ini bukan sumber sembarangan ya. Ini bukan sumber sembarangan, bukan sumber yang kita karang-karang, tapi ini ada di dalam Sahih Muslim. Apa yang dikatakan di sini ya? Anis melaporkan bahwa seorang budak Koptik yang bernama Mabur, nah itu yang saya bilang tadi ya, namanya itu Mabur, dan dia adalah sepupu dari Maria Alkitibia. Ya, tentulah Bapak Ibu sudah tahu siapa Maria Alkitibia. Maria Alkitibia ini adalah seorang budak yang dianugerahkan lah ya, dikasih gratis sama Muhammad dari Mesir ya. Dan inilah budak inilah yang membuat Hafsah, istri sah Muhammad itu marah-marah. Kenapa? Karena Muhammad pernah ketahuan dia wiwi di atas ranjang istri sahnya, yaitu istrinya bernama Hafsah ya. Nah, ternyata Maria Alkiti ini dia punya sepupu namanya Mabur. Oke? Dan si Mabur ini dituduh melakukan percabulan dengan budak perempuan dari utusan Allah, yaitu Maria Alkiti. Kemudian Muhammad berkata kepada Ali, pergi dan serang lehernya katanya ya. Jadi perhatikan ini ya. Muhammad bilang pergi dan serang lehernya, artinya potong lehernya lah kira-kira gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Ali? Ali mendatanginya dan dia menemukan di dalam sumur membuatnya tubuhnya dingin ya. Nah, kemudian Ali berkata kepadanya, keluarlah, dan ketika dia memegang tangannya dan membawanya keluar, dia menemukan bahwa alat kelaminnya telah terpotong ya. Jadi ternyata sebelum lehernya ditebas oleh si Ali, rupanya si Mabur ini ada di dalam sumur dan dia kedinginan ya. Dan ketika dia dikeluarkan, rupanya Ali melihat bahwa alat kelaminnya si Mabur ini udah dipotong, udah nggak ada ya, udah nggak ada. Nah, oleh karena itu dia laporlah sama Muhammad ya. Nah, Hadrat Ali menahan diri untuk tidak memukul lehernya ya. Dia mendatangi Rasulullah dan berkata, Muhammad, dia bahkan tidak punya alat kelamin ya, nggak ada alat kelaminnya, gimana? Makanya ketika Muhammad menuduh Mabur ini atau ada desas-desus sebetulnya ya bahwa Mabur ini bercabul ya, melakukan perbuatan cabul dengan si Maria Kipti, maka tanpa pengadilan langsung saja Muhammad bilang sama si Ali, tebas lehernya. Tapi ternyata alat kelaminnya pun nggak ada, makanya si Ali pun nggak jadi ditebasnya lehernya. Gimana ini? Dituduh dia ngapa-ngapain, dituduh dia berzina, tapi gimana dia berzina? Alat kelaminnya nggak ada, ya kan? Nah, apalagi ini ada Imam Hakim ya. Imam Hakim mencatat hadis berikut dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ya, itu ada juga linknya ya. Nanti akan saya bagikan juga ya. Tadi ini yang hadis ini saya bagikan ya. Ada di sunnah.com juga ya. Hadis Muslim itu sahih ya. Nah, kalau yang ini dari dalam bahasa Arab dan Bapak Ibu bisa mengeceknya sendiri ya. Silakan mengeceknya sendiri, terjemahkan sendiri. Nah, orang-orang ateis sudah membantu kita ya. Orang-orang ateis yang ex-muslim, mereka sudah membantu kita menerjemahkan bahasa Arabnya. Apa yang ada di situ? Aisyah berkata, Maria dipersembahkan kepada Nabi Islam ya sebagai budak wanita dan sepupunya seorang budak apa? Ya, budak laki-laki Koptik ya bersamanya. Nah, setelah beberapa saat Maria hamil. Setelah itu orang-orang mulai memfitnah bahwa karena dia, ya, Nabi Islam membutuhkan anak, dia menghubungkan anak laki-laki itu dengan dirinya sendiri. Ya. Karena Maria sebagai seorang ibu tidak memiliki cukup ASI, mereka memberinya susu domba. Ya, sehingga apa? Ya, sehingga dia anak laki-laki ya, dalam kurung Ibrahim itu menjadi gemuk. Aisyah berkata, begitu Nabi membawanya kepadaku dan berkata apa pendapatku tentang dia, aku jawab, setiap orang yang diberi susu domba akan menjadi gemuk. Nabi suci berkata, bukankah dia mirip denganku? Aisyah berkata, aku dengan cemburu berkata, enggak. Ya. Dan kemudian Nabi mendengar tentang tuduhan yang tidak benar dari orang-orang terhadap Maria. Jadi sebetulnya ini ya, sebetulnya kalau kita baca di dalam Sirah Nabawiyah, di dalam Sirah Nabawiyah diceritakan bagaimana Muhammad melakukan hubungan badan dengan Maria Alkitib ini. Banyak Muslim berpikir bahwa Muhammad telah menikahi Maria Alkitib ini, tetapi justru
di dalam berbagai literatur Islam, termasuk juga di dalam fatwa, ditegaskan bahwa Maria Kipti ini, Maria Alkitab ini bukanlah istri sah ya, dan dia hamil semasa dia masih menjadi budak ya. Dan bahkan fatwa mengatakan bahwa Maria Alkipti ini tidaklah dianggap sebagai ibu muslimah ya, tidak ibunya para umat ya, tidak bisa disebut karena dia memang posisinya hanyalah sebagai budak saja. Nah, jadi ketika Muhammad dia sering ya wi dengan Maria Kipti ini, lalu hamillah dia, terus lahirlah anaknya itu namanya Ibrahim ya, dikasih namanya Ibrahim. Nah, ternyata karena si Al-Kipti ini nggak banyak susunya, lalu dikasihlah dia susu susu domba ya. Nah, tetapi ketika Muhammad ya menunjukkan Ibrahim itu kepada Aisyah ini cemburu dia. Jadi ketika Muhammad bertanya sama dia, ini Ibrahim mirip nggak dengan gua, katanya kan. Terus dibilang si Aisyah, enggak lah, katanya kan. Nah, lalu kemudian ditambah dengan desas-desus, ada rupanya gosip mengatakan bahwa Maria Kipti itu berselingkuh dengan si Mabur tadi itu. Makanya membabi buta lah Muhammad. Makanya tadi disuruhnya si Ali itu untuk menebas lehernya si si Mabur ya. Nah, selanjutnya bagaimana ya? Oleh karena itu, jika menyangkut kehidupan pribadi, makanya saya bilang tadi ini masalah pribadinya ini ya. Jadi hati-hati kalau udah masalah pribadi, hati-hati ya. Oleh karena itu, jika menyangkut kehidupan pribadi Muhammad, maka ya Muhammad tidak memberikan kesempatan kepada budak Koptik itu untuk mendapatkan pengadilan yang adil. Kemudian juga dia tidak meminta orang-orang yang menuduh budak Koptik itu untuk membawa 4 saksi zina. Kemudian dan hukuman Islam atas percabulan dalam kasus budak hanya 50 cambukan, tapi Muhammad sendiri menentang syariah dan memerintahkan untuk membunuh budak itu ya, dengan cara mengatakan apa? Tebas lehernya katanya. Ya, strike his neck katanya. Ngeri ini coy. Ya, ngeri coy ya. Nah, terus selanjutnya apa? Bukankah Muslim mengklaim bahwa Muhammad adalah teladan yang baik? Ini yang saya bilang tadi ya. Bukan hanya Muslim yang mengklaim ini ya. Al-Quran bahkan mengklaim hal ini ya. Mereka mengatakan bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi suri tauladan ya, dan terbaik ya. Nah, tetapi bukankah contoh terbaik harus mengikuti aturan sehingga orang sendiri mengikuti? Nah, terlebih lagi semua sahabat yang membuat tuduhan palsu tentang tentang percabulan terhadap budak itu dan Maria seharusnya dicambuk 80 kali dan kesaksian mereka seharusnya tidak pernah diterima di pengadilan lagi. Itu disebut dalam Islam ya. Muhammad melakukan hal yang sama dalam kasus Aisyah dan insiden Ifki, yakni dia mencambuk semua sahabat yang membuat tuduhan palsu tentang percabulan terhadap Aisyah. Tapi dalam kasus yang ini ya Muhammad tidak berpikir sejauh itu ya. Mungkin ini ya, sekali lagi Muslim, mungkin Muhammad udah naik pitam atau udah tertutup pikirannya, udah dipenuhi dengan rasa cemburu atau sakit hati dia sama si Mabur ini, makanya langsung dibilang sama si Ali, udah tebas lehernya katanya. Ngeri ya. Ngeri. Oke. Nah, selanjutnya apa ya? Dan mereka bertanya-tanya, mengapa pembunuhan demi kehormatan masih terjadi di negara-negara Muslim? Jika pemimpin tidak mengikuti aturan, maka pengikutnya mungkin juga tidak ya. Kemudian Muslim mengarang alasan ini bahwa mungkin Muhammad sudah tahu bahwa dia tidak memiliki organ seksual. Tetapi alasan ini tidak dapat diterima sementara meskipun kita berasumsi bahwa dia mengetahuinya, tetap saja dia hanya memiliki 2 pilihan. Pertama, jika dia sudah mengetahuinya, maka dia sama sekali tidak akan mengambil tindakan terhadap budak Koptik itu karena dia tahu bahwa dia tidak bersalah ya. Harusnya gitu kalau Muhammad sudah tahu bahwasanya alat kelaminnya si Mabur ini nggak ada ya. Itu pilihan pertamanya. Tapi pilihan kedua misalnya, meskipun mengetahui kenyataan ya, dia masih ingin mengambil tindakan, maka dia harus mengikuti aturan dan telah melalui persidangan. Tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad? Tanpa persidangan ya, tanpa menghadirkan 4 saksi, langsung saja dia menyuruh si Ali untuk tebas leher. Ngeri ya, ngeri. Katanya Nabi suri tauladan, aturan sendiri nggak diikuti ya. Tapi Muslim selalu mengatakan Muhammad ini maksum ya. Muhammad itu maksum ya, suka-suka mula ya.
Gara-gara kamu ada ungkapan semacam itu maksud, maka semua hal-hal yang tidak masuk akal semacam ini pun tetap kau terima. Ya suka-sukamu lah, ya kan? Itu nabi lo, bukan nabi gua, ya kan? Kau yang mengikuti bukan gua, cuma tugasnya saya memberitahu bahwa ini hal semacam ini, ya secara akal sehat memang tidak bisa diterima, ya. Selanjutnya bagaimana? Sebenarnya kenyataannya Muhammad tidak hanya menuduh budak Koptik itu melakukan percabulan, tapi dia secara tidak langsung juga menuduh Maria juga melakukan percabulan. Nah, karena dengan apa ya, dengan menyuruh si Ali tadi itu langsung untuk menebas lehernya si mabur itu, maka itu artinya di dalam pikiran Muhammad dia mengakui bahwa Maria ini selingkuh dengan si mabur dong. Kan gitu ya. Padahal tidak ada pengadilan, ya, saksi pun tak ada, ya, diminta, ya. Oleh karena itu bahkan setelah setelah Ali mengatakan kepada Muhammad bahwa budak Koptik itu tidak memiliki alat kelamin, Muhammad tetap meragukan Maria bahwa dia berzina, dan dengan demikian Muhammad terus meragukan keturunan Ibrahim. Pada akhirnya Jibril harus mendatanginya dan memastikan bahwa Ibrahim adalah anaknya, dan itu ada di dalam hadis, ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya, dengan hal ini. Makanya saya bilang tadi, semua ini ada sumbernya, kawan. Ya, jadi Muslim, kalau kamu tidak terima dengan sumber-sumber ini, silahkan kamu tutup telinga saja. Oke, ini sumbernya saya bagikan, ya. Nah, silahkan cek sendiri. Waduh, ini sumbernya terlalu panjang linknya. Gimana caranya nih? Ini bahasa Arab nih. Bisa nggak diterjemahkan? Oh, bisa rupanya. Wah, mantap, mantap. Ini dia, ya. Ini apanya? Bagian kelima, ya. Bencana yang menimpa umat Islam dengan kematiannya. Semoga Tuhan berkati dan memberikan kedamaian, bla 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 bla. Nah, inilah hadisnya, Bapak Ibu bisa membaca. Cuma karena linknya terlalu panjang dan dalam bahasa Arab, itu tidak bisa pula dibagikan. Oke, nanti kita lihatlah. Nanti akan saya cari caranya gimana cara membagikan link yang khusus untuk Ibnu Katsir ini, ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, ya? Anas mengatakan, nah ini bukan Anas yang sering datang di tempatnya Pak Bom-Bom, ya. Ya. Anas mengatakan ketika Ibrahim lahir dari Maria, maka Muhammad menjadi ragu apakah Ibrahim benar-benar anaknya atau bukan. Apalagi ketika dia tanya apalagi setelah dia tanya sama Aisyah itu tadi, ya. Aisyah, ini Ibrahim mirip gua enggak, katanya. Terus Aisyah bilang, enggak, katanya. Ya, cemburu lah dia, ya. Makanya dia makin meragukan nih, ini anak gua atau bukan gak sih? Gitu. Nah, terus setelah itu malaikat Jibril datang mendatanginya dan berkata, "Damai sejahtera bagimu wahai ayah Ibrahim," yaitu menegaskan kepadanya bahwa Ibrahim memang anaknya. Coba bayangkan, coy. Harus datang Jibril untuk ngasih tahu sama Muhammad bahwa Ibrahim adalah anaknya. Bayangkan, gimana kalau Jibril nggak datang untuk memberitahu itu? Maka apa yang ada di dalam pikiran Muhammad? Jangan-jangan Ibrahim itu bukan anaknya. Wow, 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 dicurigai deh, kan gitu, ya. Selanjutnya bagaimana, ya? Sebenarnya tidak ada Jibril, ya. Nah, dan ini memang sudah dibuktikan berkali-kali, ya, bahwa Jibril itu nggak ada, ya, Allah SWT itu nggak ada. Itu menurut tulisan-tulisan para ex-Muslim itu, ya. Tetapi itu sebetulnya dari Muhammad sendiri saja, itu dia mencoba untuk menyampaikan itu untuk meyakinkan diri sendiri, ya. Ya. Dan Muhammad harus menggunakan nama Wahyu dan Jibril untuk membuat sahabat diam. Ya, kalau enggak macam mana lah, ya kan? Pastilah berkembang gosip itu kan. Kalau gosip mah dinding bisa lah, ya. Bisa mendengar dan kemudian bisa berkembang, ya. Dari rumput ke rumput itu semua gosip bisa berkembang, dan sepertinya Muhammad nggak tahan dengan gosip itu, makanya dibilangnya ini ada wahyu ini turun sama gua. Jibril bilang Ibrahim ini anak gua, tutup mulut kalian, kan kira-kira gitu, tak? Ya kan? Tutup mulut kalian, nggak usah kalian ke protes-protes. Ini anak gua ini. Wah, tapi suka-sukanya Muhammad lah, ya kan? Suka-sukanya lah kan. Um, sebentar. Aduh, gimana ini? Oke, rupanya ini.
Sabar dulu ya, ini saya atur dulu ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebenarnya, oke. Selain itu, hadis ini juga menjadi bukti bahwa Muhammad tidak mengetahui sebelumnya apakah budak Kopti itu memiliki alat kelamin atau tidak. Sementara dia terus meragukan Maria bahkan setelah Ali memberitahunya bahwa budak Kopti itu tidak berzina dengan Maria karena ketidakmampuannya. Oleh karena itu, tersangka utama di mata Muhammad adalah Maria, ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Desas-desus ini berlanjut sampai saat kematian Ibrahim. Jadi pada saat kematiannya, Muhammad secara tidak sengaja mengklaim bahwa Ibrahim memang anaknya. jadi ya itulah yang saya bilang tadi kan. Jadi mungkin sakit hati juga Muhammad ini ya ketika orang-orang sekitarnya mengatakan, "Ah, ya, jangan-jangan itu bukan anak lo." Dibilang sensi ya. Aku setuju sama Aisyah. Wah, 3 kali kalian sama Muhammad. 3 kali kalian sama Muhammad ya. Ngeri kalian ya. Ngeri. Oke. Nah, ini ada di dalam Sahih Muslim ya. Ini perhatikan apa yang ada dalam Sahih Muslim ini. Ini saya bagikan linknya dulu deh. Ya. Nah, kita lihat ini hadis sahih atau enggak. Ini sahih ya. Nih ya. Sahih Muslim ya. Nanti kalau ada Muslim beralasan lagi dibilangnya itu hadisnya enggak sahih itu. Sahih bro. Sahih bro. Ya. Nah, apa yang ada dalam Sahih Muslim dibilang, Ibrahim memang anakku dan dia meninggal sebagai bayi menyusu. Dia sekarang memiliki 2 ibu angkat yang akan menyelesaikan masa menyusunya di surga. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, sepertinya sampai kematian si Ibrahim pun ini masih diperguncingkan ya. Dan sepertinya Muhammad sangat terganggu dengan hal ini, makanya dia tegas-tegaskan kembali ya. Ini anak gua ini. Itu mulu kalian. Udah dibilang Jibril ini anak gua katanya. Aduh, pada saat kan masa dulu itu nggak ada tes DNA bro, jadi wajar ya, wajar nggak ada tes DNA, macam mana lagi ya. Nah, terus apa lagi? Orang-orang meragukan bahwa Muhammad memiliki masalah kesuburan ya. Sementara menurut cendekiawan Muslim, dia menikah dengan Khadijah yang berusia 40 tahun dan semua 6 anaknya adalah darinya kecuali Ibrahim. Jadi kenapa dia hanya memiliki 1 anak dari belasan wanita muda dan dari 1 wanita tua? Kita tidak tahu lah ya kan. Nah, ini ada skandal besar ya. Skandal besar apa ini sebetulnya? Mari kita lihat bersama-sama ya. Skandal besar hubungan seksual rahasia Maria menghentikan Muhammad dari petualangan menikahi wanita lain. Ini sepertinya ini skandal ini membuat dia trauma ya. Membuat dia trauma. Muhammad meninggal pada tahun usia 63 tahun, tetapi dia menikahi wanita terakhir dalam kurung Amrah pada usia 60 tahun. Pertanyaannya, kenapa dia tidak menikah dengan wanita lain selama 3 tahun terakhir? Jawabannya terletak pada skandal besar hubungan seksual Maria, budak perempuannya itu tadi ya. Nah, sementara Muhammad gagal membuat yang lain dari 12 istrinya itu yang ada untuk melahirkan anak selama dekade terakhir. Jadi orang menganggap Muhammad mandul. Oh, bisalah dimengerti ya. Jadi kan Muhammad punya banyak istri, tapi karena nggak ada anak, orang-orang berpikir ini Muhammad ini sepertinya mandul deh. Jadi ketika si Maria ini hamil dan melahirkan Ibrahim, makanya makin kuatlah desas-desus ini. Lah Muhammad kan sepertinya mandul. Maria kok bisa hamil? Jangan-jangan itu dari si mabur deh. Ya, makanya ketika dia tanya sama si Aisyah, Aisyah, ini Ibrahim mirip gua nggak? Dibilang Aisyah enggak katanya. Mungkin sakit hati lah dia ya. Trauma dia langsung coy. Trauma dia. Hah? Nah, terus dibilang sini ya. Jadi orang-orang menganggap Muhammad mandul. Dalam situasi ini, ketika budak perempuan Maria hamil, muncul desas-desus bahwa Maria memiliki hubungan seksual tersembunyi dengan sepupunya ya, budaknya Kopti tadi yang bernama Mabur ya. Nah, terus apa? Bahkan Muhammad sendiri dianggap tidak subur dan dengan demikian percaya pada tuduhan tersebut ya. Dan dia memerintahkan untuk membunuh budak Kopti itu tanpa pengadilan ataupun saksi. Seram ini coy ya. Ada banyak sebetulnya ya isu-isu masalah pribadi, masalah Muhammad ini tidak ikut aturan, masalah dia trauma, komplikasi kisah ini ya. Dan kisah ini saya yakin banyak sekali Muslim tidak tahu kisah ini ya.
Saya yakin Muslim tidak tahu kisah ini, dan yang kalian berterima kasihlah kita bongkar ya semua ini. Nah, dan setelah menjadi jelas bahwa budak Koptik tidak memiliki organ seksual, Muhammad tetap saja mencurigai Maria melakukan hubungan seks ilegal. Tetapi dia tidak bisa menghukum Maria tanpa saksi. Dan kemudian orang-orang mulai membuat lebih banyak lagi rumor tentangnya. Untuk menutup mulut mereka, Muhammad kemudian menggunakan wahyu dan mengklaim bahwa Jibril datang dan memastikan bahwa Maria mengandung darinya. Dengan demikian tampaknya skandal besar hubungan seksual ilegal Maria mengakhiri perjalanan Muhammad untuk menikahi wanita lain. Nah, ini sepertinya ini sepertinya ya implikasinya, jadinya makanya Muhammad tidak mau lagi dia kawin sama yang lain ya, gara-gara itu mungkin ya. Sementara orang-orang telah mengajukan pertanyaan tentang kesuburan Muhammad. Jadi mereka ya, orang-orang sekelilingnya mulai bertanya, ini Muhammad ini mandul atau enggak sih gitu. Ya. Coba tanya sama Muslim nanti. Tanya sama Muslim, apakah Muhammad itu mandul atau enggak sih? Nah, ini ada juga alasan-alasan pembelaan dari Muslim ya. Apa yang mereka katakan? Ya, ini alasan mereka. Ini adalah hukuman menghina Muhammad karena masuk ke kamar pribadinya. Ini dia ya. Mereka bilang, oh itu kenapa Muhammad boleh memerintahkan? Kenapa perilaku Muhammad yang menyuruh si Ali untuk menebas lehernya si Mabur itu bisa diterima, karena mereka mengatakan itu hukuman dari Muhammad karena dia menghina Muhammad dengan cara apa? Dengan cara masuk ke dalam kamar pribadinya. Tapi apakah itu benar atau tidak ya? Dan itu ditulis oleh seorang apologis Muslim ya. Mereka mengatakan begini. Rumusan hadis yang sebenarnya adalah yang kata ini ya, yang artinya mengacu pada Maria Al-Qibti, ibu dari putra Nabi Ibrahim. Terdakwa adalah orang yang menemaninya dari Mesir, terkadang mengaku sebagai sepupunya. Dia terlalu sering mengunjunginya dan orang-orang berspekulasi bahwa dia tertarik padanya dan memiliki hubungan dengannya. Dapat disimpulkan bahwa dia tetap bertahan meskipun dia tahu tentang desas-desus tentang dia dan sebelumnya telah diperingatkan tentang perilakunya yang tidak pantas. Memasuki kamar pribadi Umi al-Wala Nabi dan berduaan dengannya berulang kali akan menjadi dasar yang cukup untuk hukuman tazir, dan hal itu akan dibuktikan melalui laporan para saksi yang telah memberitahu Nabi terlebih dahulu. Nah, ini adalah klaim-klaim para Muslim ya. Ini mereka klaim begitu ya. Penghinaan terhadap Nabi dihukum mati begitu ya. Mereka mengklaim demikian. Kriteria tanpa hujainah dan tazir berbeda dengan zina. Nah, jadi ini bukan zina kata mereka, ini hanya mengenai hujainaan saja ya. Tapi apakah benar? Apakah benar pembelaan para apologis Muslim ini? Ya, mari kita lihat ya. Jika pembela Islam benar bahwa itu adalah hukuman tazir karena menghina Muhammad dengan memasuki kamarnya dan bukan karena percabulan, mengapa Ali tidak membunuhnya pada akhirnya karena penghinaan ini? Ya kan? Bisa dipahami ya. Jadi sama sekali justru bukan itu kasusnya, bukan karena kasus tazir, tapi karena dituduh mencabuli Maria Qibti itu. Dan kalau itu hanya masalah penghinaan, Ali kan kenapa dia peduli dengan laporan, dengan memberi laporan kepada Muhammad, itu alat kelaminnya si Mabur itu nggak ada katanya. Lah, kalau itu hanya sekedar penghinaan, apa hubungannya dengan alat kelamin kan gitu. Tapi ini justru sangat berhubungan dengan masalah desas-desus percabulan itu ya. Kejahatannya yang disebut menghina Muhammad dengan memasuki kamar Muhammad meskipun ada yang disebut peringatan, tidak berakhir dengan dia tidak memiliki organ seksual. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Ya, nggak nyambung ya, nggak nyambung di situ. Nah, selanjutnya bagaimana ya? Tidak memberikan hukuman kepada budak itu adalah bukti yang cukup bahwa itu tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut dengan tuduhan penghinaan oleh para apologis Islam, tetapi ada hubungannya dengan tuduhan percabulan ya. Sangat sederhana bahwa tidak ada yang disebut peringatan sebelumnya terhadapnya dan para apologis Islam mengarang sendiri tuduhan ini terhadapnya. Sebenarnya para apologis Islam ini tidak menyadari bahwa dengan mengklaim bahwa budak laki-laki itu bisa masuk ke kamar bersama Maria Al-Qibti, mereka sebenarnya menghina Muhammad sendiri ya, dengan menuduhnya melakukan tindakan tidak senonoh di mana dia membiarkan orang itu mengunjungi Maria dan tidak mengetikkannya atau ke Maria untuk bertemu satu sama lain di kamarnya. Jadi ya, Muslim memang seringkali membuat pembelaan begini ya, dan mereka biasanya suka
menembak kaki sendiri. Sama seperti yang dilakukan oleh Muhammad Ali atau Menachem Ali lah ya. Ketika dia mengatakan bahwa ya wahyu juga diterima oleh Manu. Manu itu adalah orang salah satu tokoh yang ada di dalam agama Hindu ya, tokoh mitologi di dalam agama Hindu, dan Muhammad Ali mengatakan dia juga menerima wahyu, padahal kalau kita telusuri justru Manu itu mendapat wahyu dari dewa Wisnu ya, yang menjelma sebagai ikan ya, untuk memberitahu kepada Manu bahwa akan terjadi air bah. Tapi bagi Muhammad Ali, semua ya mau nembak kaki sendiri terserah, yang penting dia ngomong ya. Makanya kemarin itu saya ketawa-ketawa waktu si Muhammad Ali mencoba untuk membela masalah kisah dongeng ya, kisah dongeng Nuh yang ada di dalam Al-Quran. Sampai sekarang kan dia tidak ada membalas lagi, padahal pertanyaan kita kepada dia itu pada saat itu kan sederhana ya. Al-Quran atau Muhammad itu dapat versi dari mana tentang kisah Nuh itu yang ada dalam Al-Quran? Sampai sekarang dia nggak ada jawabannya. Kita nggak tahu sampai kapan ya. Kita tunggu saja lah. Saya kan penasaran sama dia. Oke. Nah, selanjutnya apa? Oleh karena itu, jika mereka benar-benar bertemu satu sama lain di kamarnya, maka itu adalah kewajiban Muhammad dan dia seharusnya melarangnya untuk mengunjunginya. Tapi ternyata kita tidak ada mendengar sebuah komplain dari Muhammad. Kalau benar-benar memang si mabur itu masuk dalam kamar Muhammad berduaan dengan Maria, justru tidak ada komplain itu dari Muhammad ya. Ya, tidak ada. Nah, terus dan jika mereka mengklaim Muhammad tidak menghentikan mereka untuk bertemu satu sama lain di kamarnya sementara Maria adalah seorang budak, lalu mengapa itu menjadi tindakan penghinaan terhadap Muhammad dalam kasus budak laki-laki itu? Nah, ini semakin komplikasi. Saya bilang Muslim ketika memberikan pembelaan mereka nggak mikir ya. Mungkin mereka hanya suka berpikir pakai tahu bukan pakai otak. Jadi mereka nembak kaki sendiri. Lagi pula, maka halal dalam syariah untuk bertemu dengan budak perempuan laki-laki lain di kamar dan Muhammad tidak menghentikannya untuk mengunjungi Maria. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan penghinaan ya. Apa yang bisa disimpulkan dari kisah ini? Coba perhatikan ini baik-baik. Pernahkah Anda mendengar kisah domba dan serigala, di mana serigala yang licik ingin memakan domba dengan membuat tuduhan palsu terhadapnya? Nah, ini serigala pertama-tama menyalahkannya karena membuat air minumnya kotor. Tetapi air mengalir dari serigala ke domba. Jadi kisah ini misalnya, ini ada perumpamaan lah ya. Jadi ketika ada serigala ini mau memakan domba, ya, dia membuat tuduhan yang licik ya. Padahal tujuannya sebetulnya hanya untuk memakan domba itu saja. Caranya gimana ya? Ya, si serigala ini bilang, ini si domba ini mengotori air minum gua katanya. Padahal airnya itu kan arahnya itu ya dari si wolf ini ya, dari si serigala ke domba, bukan dari domba ke serigala. Bagaimana mungkin ya? Nah, setelah serigala itu membuat tuduhan berikutnya bahwa setelah serigala itu membuat tuduhan berikutnya bahwa anak domba itu menyiksanya tahun lalu. Jadi membuat tuduhan-tuduhan tak berdasar ya. Tapi anak domba itu tidak lahir tahun lalu. Jadi semua tuduhannya nggak nyambung ya. Jadi dia mencoba menyalahkan domba ini, tapi nggak nyambung ya, karena domba belum lahir tahun lalu. Nah, setelah serigala itu muncul dengan tuduhan berikutnya bahwa ayahnya yang melecehkannya tahun lalu, dan untuk memberi pelajaran pada keluarga ini, dia harus memakan domba itu. Jadi cari-cari alasan terus ya, dan sepertinya inilah yang terjadi kepada Muhammad ya, cari-cari alasan. Itu yang dilakukan oleh para apologis Muslim juga untuk mengatakan bahwa oh iya Muhammad ini layak kok menyuruh Ali untuk menebas lehernya mabur karena ini dan itu. Padahal nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Oke? Nah, para apologis Islam ini sama seperti serigala licik itu yang harus membuat tuduhan palsu lagi dan lagi terhadap orang-orang yang tidak bersalah untuk mencapai rencana jahat mereka. Ya, pesan saya kepada para apologis Islam, bertobatlah ya, terima saja pil pahitnya, akui bahwa itu ya kisah yang demikian dan itu yang terjadi, dan klaim kamu mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang nabi suri tauladan itu hanyalah sekedar omong kosong belaka saja. Karena justru dari hal semacam ini kita bisa belajar ya, kita bisa mengetahui
Ini sepertinya memang Muhammad tidak layak disebut sebagai nabi suri tauladan ya. Begitu ya. Begitu. Oke, ini tadi hadisnya saya belum share ya. Oh ini saya sudah share. Silakan cek sendiri Bapak Ibu. Ada di live chat. Saya sudah membagikan link ya kepada Muslim juga. Kalau mau bergabung silakan bergabung. Dan sambil menunggu teman-teman juga Bapak Ibu yang mau bergabung, mana tahu ada hal yang saya lewatkan, silakan juga bergabung bersama saya ya. Saya coba untuk mengecek beberapa komentar ya. Oke. Ini dibilang si Aprilia. Wah, di sana pidong, di sini pidong. Jadi deh main lotak-lotak. Aduh ya. Ini Ayub ini kayaknya berantem terus dia sama bot ya. Sama bot. Aduh, ampun awak. Aduh. Oke. Ini Pak Dhani masuk? Nggak ada ya. Pak Dhani belum ada. Jadi belum ada. Pak Dhani juga belum masuk. Ini dari Dana. Bro, bahas Muhammad menggauli mayat bibinya Fatimah yang belum 6 jam. Saya belum dapat materinya mengenai ini ya. Karena gini kan, ini kan pernah kita bahas ini dulu di RAK. Apakah benar itu Muhammad meniduri mayat bibinya Fatimah ya atau tidak. Nah, pada saat itu Muslim mengatakan bahwa Muhammad tidak meniduri dalam hal melakukan hubungan badan, tapi dia hanya tidur di atas kuburan saja. Karena apa? Karena dia sangat ini ya, dia mourning lah, apa ya istilahnya itu ya, bersedih lah karena kesedihannya terhadap bibinya itu. Jadi bukan dalam hal melakukan hubungan badan ya. Nah, cuma permasalahannya pada saat itu adalah seperti yang juga yang ditampilkan oleh David Wood ya. Dikatakan bahwa Muhammad kok buka baju gitu loh. Muhammad atau apa sih bibinya itu yang bajunya dibuka. Nah, itu sebetulnya yang dipertanyakan pada saat itu. Dan juga ungkapan menidurinya. Nah, pertanyaannya, apakah benar-benar Muhammad hanya sekedar tidur di atas kuburannya Fatimah atau Muhammad memang meniduri Fatimah itu untuk melakukan hubungan badan. Nah, itu memang perdebatannya ya, Nah, itu memang biarlah Muslim yang menjelaskan itu ya. Karena itu kan nabi suri tauladan bagi mereka kan gitu. Ya kan? Oke, ya Bang Scott kapan bahas Jibril punya makam? Wah, udah ada makam Jibril ya? Aku nggak tahu. Aku justru nggak tahu ya. Padahal ini lagi ritual malam sunnah Rasul Om Scott katanya. Ya mungkin lah ya, mungkin ya. Mungkin saja. Nah, kemudian ini ada ya, Jibril takut sama anjing kan lawak-lawak. Nah, itulah. Bukan hanya anjing ya, bawang putih juga ya. Bawang putih juga Jibril nggak mau. Ya, Muhammad bilang itu nggak disukai malaikat katanya. Ya, percaya saja lah Pak. Kebayang nggak sih nama tetangga sebelah pakai namanya Madness, tapi pas tahu kelakuannya aslinya mabok nggak? Nah itu yang saya bilang ya, mereka kan selalu mengatakan Muhammad ini nabi suri tauladan, tapi setelah ditelusuri kok bertolak belakang sih ya. Makin mulia aja kelakuan Muhammad ini Bang ya. Ibu Desi kayaknya udah gondok kali dia sama Muhammad ini kayaknya ya. Bu Desi sabar-sabar ya. Orang sabar pantatnya lebar Bu ya. Biasa itu. Ya sabar-sabar ya. Mr. M ini pidongnya kolase banget. Kita ndak tahu lah ya. Ini si Revan jangan. Ini Revan, ini ada komentar si Revan. Saya tidak suka dengan komentar si Revan ini ya. Saya nggak tahu apakah ini benar ada sumbernya atau tidak, tapi saya belum ada sumber yang memberikan informasi semacam itu. Jadi sekalipun saya tidak percaya kepada Muhammad dan tidak percaya dengan kisah-kisah dalam Islam ya, tapi itu juga tidak
tidak boleh kita gunakan untuk melakukan hujatan yang tidak berdasar. Janganlah, ya, jangan, tidak boleh. Kita hanya berdasarkan informasi yang ada saja, ya. Abu Lahab, oh lain kali lah ya, lain kali. Bawang putih, bambu kuning, daun jarang, jam kuasa berapa? Nah, saya nggak tahu ya, Pak Revan saya belum tahu. Saya belum tahu itu. Mungkin Pak Revan bisa kasih kita link lah, atau coba mungkin ada bukunya biar saya baca dulu bukunya, karena saya juga harus hati-hati kan. Kita harus hati-hati lah kan. Karena kan Muslim ini kan, misalnya kita sampaikan fakta 100, lalu adalah informasi keliru 1, maka informasi yang keliru sebiji itu nanti mereka goreng luar biasa, padahal ada fakta 99. Nah, dan itu berhubungan dengan Muhammad. Nah, itu memang yang harus kita hati-hati, ya. Kita harus hati-hati. Bilang Pak Kaleb ya, jangan-jangan cerita dongeng kancil dan buaya juga ada kisahnya di buku kitab suci. Ya, mungkin terlambat kisahnya turun, Pak. Makanya itu ya. Oke, di sini sudah hadir bersama kita ada Pak Hellboy ya. Salam Pak Hellboy, apa kabar Pak? Salam. Silakan Pak. Itu ke Ibu Desi itu harap hati-hati dengan komennya dia. Kenapa? Untung aja dia hidup zaman sekarang. Kalau zaman dulu mah udah dikelonin ya. Oke. Sama Momo kan kalau dia lihat yang bening-bening langsung dia. Langsung. Ya, kalau itu betul ya. Al-Qurtubi mengatakan demikian. Yang bersuami istri bisa pisah hanya gara-gara dilirik oleh Muhammad. Memang Al-Qurtubi ini kayaknya yang menghina Muhammad ya, yang ngata-ngatain Muhammad. Saya nggak tahu apakah si suaminya itu setelah itu meninggalkan istrinya, saya nggak tahu ya. Mungkin saya tidak ya. Mungkin juga bangga lakinya ya. Tuh liatin tuh bini gua. Jadi istri Nabi katanya. Baginda kan. Begitu giliran gua jadi gua berasa kan. Nah itu kan patutlah bangga kalau gua kalau gua jabatan tangan dengan Pak Jokowi, gue ya nggak mau cuci tangan seminggu, gue cium-ciumin kan. Ya. Kebanggaan ya Pak. Kebanggaan dong. Betul nggak juga. Semua orang jabatan dengan Pak Jokowi. Betul juga ya. Kita juga bangga dong. Ya, ada yang bangga. Yang paling parah kalau bininya membandingkan dia dengan sang baginda. Aduh, bisa parah itu Pak. Aduh, apa namanya, suaminya langsung ini ya, langsung kalah mental itu. Iya. Iya kan, kasihan suaminya dong. Iya. Nggak mungkin dia ngelawan dengan sang baginda, diukur dalam segala hal, kalah dia. Ya, itu memang pernah terjadi sama ini ya, sama si Zaid ya, dan parahnya itu Allah SWT yang membuat pidongnya si Zaid itu nggak berfungsi sama si Zainab kan? Lebih parah lagi. Udah curang kan. Dia kan juga 30 kekuatan laki-laki. Ya kita kalah sama dia. Kalah mental udahlah. Nah bini kita kan juga mungkin dia juga nggak ya gimana, entah kan perasaan juga tidak boleh dibohongin kan. Ya. Dia pun juga bilang, kalau dibandingin lu sama dia mah gue pengen lari ke dia kan. Dari segi duit juga aja banyak, ya kan. Lebih royal mungkin ya. Di bagian yang lain juga lebih enak. Ya kita kalah sama dia. Makan hati lo jadinya. Aduh.
Aduh kacau, bisa kacau itu. Aduh, hancur lah itu saya gambar diri Nah, suaminya langsung hancur. nah ini mestinya yang kayak beginian itu dibahas ya. Jadi apa? Bagaimana akibatnya setelah kalau istri orang diambil masih sang baginda kan? Hmm, hmm. Nah, itu kan nggak ada ya, cuma kita doang belum bahas ini. Itulah maunya kan Kainama kan bahas ini kan. Ya, tema yang ini, yang apakah memang Muhammad melakukan hubungan seks dengan ya mayat itu kita pun nggak tahu sebenarnya bagaimana ya. Ya, makanya saya bilang tadi saya juga nggak tahu. Tahu. Nah, walaupun tidak tahu ya, ada indikasi ya, atau mungkin ini orang membenar-benarkan saja apa yang dia mau dengan tameng si sang baginda ya. Ya, Contohnya di Mesir sampai keluar peraturan itu, perpo itu, bahwa sang suami boleh melakukan hubungan seks terakhir dengan sang istrinya di bawah 6 jam. oh iya, iya memang itu ada. Ya, Nah, kan sekarang gini pertanyaannya, kenapa sampai perpu itu bisa keluar? betul, betul. Kalau nggak, Kalau memang tidak ada indikasinya, soal yang background-nya itu bahwa, ya kan teladan kita adalah si ini kan. ya, Nah, dia boleh, nah jadi kita ngikutin boleh. ya, itu masuk akal, Nah masuk itu, akal. ya, atau ini Perpu ini hanya mengada-ngada supaya boleh dengan tameng sang baginda, kita nggak tahu juga. Betul, betul. Tapi itu adalah urusannya si penganut yang di seberang. Iya, iya, Kita kan orang kepo doang kan. iya. Kalau Kita kalau heran gua, saja, kepo dan heran itu. ya kita kita memberikan respon kita terhadap dia ke kita gitu ya. Kita kan mau di ngomongin ke pengadilan kalah terus ya, boro-boro ke pengadilan, dilaporin langsung yang ngelaporinnya masuk ya. Modar langsung. Iya, coba lu laporan lu, wah langsung Betul juga lu itu. nggak masuk. Entah yang melayani lu itu sebenarnya satu agama sama lu, bisa lagi bisa masuk karena dia dapat naik pangkat ya. Iya, emang. Jadi siapapun juga tetap aja sial di lu. Kayak kita harus Iya hati-hati, kan? Pak. Ya makanya. Tapi kalau saya kan, ya siapa yang berani sama saya sih kan lihat tangan kanan gua tuh. Iya, kalau lu sih gua nggak tahu. Aduh, lebih bagus berhati-hati lah, Pak. Iya, kita kan ya kita udah, tapi sebenarnya sih ya kalau memang ada seperti yang apa namanya polisi apa namanya internet apa gitu apa patroli gitu ya. Hmm, Nah, gua nggak tahu secanggih mana atau sebodoh mana atau sepintar mana ya. Tapi gue yakin, gue punya ini, mereka bisa tahu di mana. betul. Saya pun juga memperkirakan begitu. Sebetulnya kalau mereka mau, mereka taunya. Cuma banyak pertimbangan mereka kan, kecuali hal-hal yang mungkin sudah ada tekanan massa. Saya pikir itu yang Nah, iya, apa, mm, makanya dia apa bisa diketahui gitu, bisa diketahui. Nah, bisa lah. Canggih-canggihnya alat peralatan sekarang udah teh canggih-canggih. teh teknologinya ada, ya. Ya, ya, Tapi memang juga ini menjadi permasalahan adalah bagaimana negara plus 62 itu
bisa mengorek data dari luar wilayah dia kan, itu pertanyaannya kan. Iya, nah itu juga. Nah, tapi kan dia kan juga pinter. Dia lobbying juga gede juga lobbyingnya ya. Entah dia pasang pasang yang gampangnya aja. Dia pasang ini aja pengacara. Ya. Misalnya lu tinggal di yang gampang lah, lu tinggal di mana nih? Di Di luar Indo Belanda, lah. Ah, oke, di Belanda ya lah. atau lu di Belanda gitu ya. Dia pasang pengacara. Ya. Pengacara itu yang dilegalkan untuk mencari nomor ini. Dapat bisa. Benar, itu bisa. Bisa. Sebenarnya Bayar bisa. dia. Hmm. Bayar. Atau yang di Singapura, entah gimana caranya atau dia ngedeketin orang pegawai provider yang kalau di Singapura ada 12, semua 12 dipasangin kuda-kudanya kan, satu-satu tuh. Langsung dijebolin nomornya. Bisa dia. Ya. Ya, sebetulnya Kayak udah lu canggih gimana lah. Udah canggih kayak lu sekarang. gimana lu tinggal itu ya, di negara mana, nah, dapat, oh dari sini. Nah, pasangin sama dia. Berapa provider nih, ya memang ongkosnya jadi nggak murah, mahal. Mm-mm, mm-mm. Hmm, Sekarang udah bisa saja. canggih-canggih lah, Pak. Bisa saja itu Iya. semua. Ya. Nah, sekarang Ah. gimana nih jadinya? Mayat mayat hidup atau mayat mati? Ini memang masih terus diperdebatkan. Ya, itu kan pertanyaan yang tadi kan, tuh yang kayak di apa di yang gue tahu di Egypt apa di Mesir Di ya apa Mesir. ya? Ya, itu ada peraturannya. Nah, peraturannya tapi kan hanya untuk laki-laki doang ya, kenapa nggak untuk perempuan ya? Itu memang sedihnya di situ. Kasihan, Jadi kasihan. kalau si wanita suaminya meninggal, tidak bisa tidak ada hubungan seksual terakhir. Mungkin itu mereka fasilitasi hal semacam itu mungkin, Pak. Iya, tapi nggak tahu. Mungkin Menjijikan lah aku rasa itu. atau mungkin di titik terakhir di apa sebelum lu lewat, gua ini dulu apa kita action dulu. Aduh. Ya itulah. Baik, Itu ya. nih tunggu satu lagi pertanyaan. Selama selama tayang di YouTube ini ngerico Bro Scott ini kok nggak ada ya apa bertarung debat gitu dengan kadrun-kadrun atau ucil-ucilin yang ini. Dulu saya sering datang ke apa channel-channel Muslim. Si di tempat Julius pun dulu saya sering sering datang juga bersama dengan Pak Aceh dulu kan. Tapi tapi kulihat ya karena mereka kan nggak jujur kan, nggak Nah, jujur. nggak apa ininya kok yang si HMC, Aristo, Zulkifli itu dia dia itu apa lebih banyak bohong ya. Kita mau cari satu apa expertnya Islam gitu yang jago lah gitu. Siapa yang jago diaduin gitu. Kan kan awalnya kan Muhammad Ali nantang gua masalah Makoraba, saya iyakan, tapi dia minta debatnya terbuka, ya nggak mau lah saya. Ya, lu kok debat terbuka lu ya. Cuma sekali doang lu. Gue bilang sekali doang lah. Makanya Langsung digotong. langsung terkenal ya kan dan digotong. Enggak. Nah, kalau dia mau ya boleh, tapi di luar negeri. Nggak mau juga. Ongkos masing-masing. Saya juga nggak mau. Ongkos masing-masing. Nggak mau juga. Nggak mau juga ya. Karena kan suatu waktu kan saya
bisa ke Indo Loh, kan. apa, Nanti di orangnya bandara, ketahuan siapa yang iya, ketahuan. nanti di bandara saya dicegat pula Iya. kan nggak enak. Lebih bagus nggak usah. Kalau dicegat nggak apa-apa, lu hidup gratis. Selalu melihat sisi baiknya. Ya, 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 ya. Tapi memang begitu ya. Ya susah jadinya. Ya. Memang agak susah. Biasanya kalau mau berdebat seperti ini pun juga. Tapi memang harus diakui mereka itu sangat 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 hebat dalam berdebat ya. Atau mengeyel itu sangat tepat loh. Dia kita mungkin nggak canggih dia kalau ngeyelnya. Dia kuat ngeyelnya. Walaupun bohong nggak apa-apa. Sampai-sampai ya nggak apa-apa, apa masalahnya? Walaupun dongeng kau masuk ke dalam Al-Quran, itu adalah firman Tuhan. Dia Ngeyel, nggak dia nggak peduli itu apa ngeyel, akibatnya. itu ngeyel tingkat dewa itu namanya, Pak. Iya, gitu. Dia bilang apa salahnya kan? Dia nggak mengerti akibatnya apa itu. Bukan hanya itu, kemarin juga saya pernah mendengar si Valen, ya, si Valen Yahudi KW itu dia bilang begini. Memangnya rupanya apa yang salah kalau ada wi-wi di surga Islam katanya. Saya mendengarnya kan, iya, kalau memang begitu ya jangan kau menghubung-hubungkan dengan ajaran agama sebelumnya dong, ajaran agama Yahudi dan Kristen kan. Ya kan mereka yang kebelet untuk menghubungkan itu, makanya tapi mereka nggak merasa, oh itu nggak ada masalah kok katanya. Gimana ya orang ini, mikir nggak sih? Justru mereka itu membuat pernyataan yang hanya sekilas dapat itu infonya sekilas aja itu. Dia nggak bertanya begini. Kalau memang tidak ada masalahnya, coba lu ceritain ke anak lu yang umur 4-5 tahun. Exactly. Ya. Ya. Bisa nggak ceritain kenapa kita harus mesti ke surga? Ya. Ntar anaknya begini, nanti abah di sana sama mami atau sama yang ini, tante lain? 72 tante-tante lain dan lebih cantik-cantik pula. Aduh, Iya, lebih cantik-cantik. kasihan. Hmm. Ya. Ini Jadi ada kalau nggak ada, oh ini ada siapa tuh nih? ini Pak Dedru ini. Ini orang asing juga ini tuh nih. Siapa? Orang Australia ini, orang Australia ini. Ini Bukan. semua orang-orang yang kebal hukum nampaknya nih bisa ngerocos begini ya. Ya baik. Pertanyaan ke Bang Scott, begini. Saya pernah dari ini cerita ini bahwa masalah si mabur ini dari Ahmad Muslim ya. Dia banyak sekali dalilnya yang mengatakan bahwa dalilnya itu sebetulnya sumber-sumber yang berbahasa Arab ya. Memang nggak ada yang berbahasa Inggrisnya kecuali pakai translate begitu. Jadi dia mengulas itu bahwa sebetulnya mabur itu adalah memang bapaknya si Ibrahim begitu. Kan si Jibril itu yang akhirnya meyakinkan Muhammad. Muhammad sendiri nggak yakin kalau itu anaknya. Iya. Malah dia bertanya kepada Aisyah, ini mirip siapa? Aisyah bilang nggak ada mirip siapa pun kan begitu. Nggak dibilang sama Aisyah. Aisyah ini Ibrahim mirip gua atau enggak? Aisyah bilang enggak katanya. Iya. Jadi kalau secara statistik kita lihat bahwa sebelum Maryam Qibtiyah itu berapa istri Muhammad? Kan ada Sauda. Ada 16 katanya. Sebelum si Maryam. Iya, di luar Maryam. Ya, jadi kalau kita lihat secara statistik apakah sebelum Maryam Qibtiyah ya, katakanlah misalnya istrinya, ini kan si Maryam ini dikatakan sebagai selir bukan istri ya. Betul. Tapi kalau kita lihat secara statistik tidak mungkin semua istri-istri Muhammad itu mandul. Betul.
Jadi kalau saya lihat statistika bahwa memang Muhammad itu mandul, itu jauh ya, lebih besar probability-nya bahwa Muhammad yang mandul. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa dia punya anak? Kan begitu. Punya putra, Ibrahim, yang dikatakan mati malah. Ya kan? Ya. Jadi kalau menurut saya sih memang secara muhabalah, ya kan dia pernah muhabalah, ya. Ternyata dia kena mubahalah sendiri, nggak punya keturunan, kan begitu. Statistiknya bahwa dia mandul itu jauh lebih besar daripada yang lain-lain, karena nggak mungkin istrinya semua mandul, semua, apalagi misalnya Zainab, ya kan, Bahenol kan masih muda, kan begitu. Jadi kalau dia punya anak, bagi saya lebih cenderung saya mengatakan benar, ya, seperti narasi-narasi itu bahwa Mabur ini bapaknya si Ibrahim sebetulnya, begitu. Gimana pendapat Bang Scott? Bisa aja sih, bisa besar kemungkinan demikian, dan bukan hanya itu ya kalau masalah si Ibrahim ini. Karena kan kita sudah tahu di dalam Islam ini kan kalau budak kan bisa dipertukarkan dengan orang lain. Tidak harus dia wewe sama budaknya. Sama majikannya. Ya kan? Nah, dan kalau bisa demikian, ya makanya juga yang lain ada mereka memberikan argumen mengatakan ya sama kan, bisa saja itu dari Ibrahim. Dan lagian lah sangat tidak masuk akal ketika harus menunggu Jibril untuk memastikan bahwa itu anak dia. Dan sepertinya Muhammad sangat terguncang dengan hal itu, sampai-sampai ketika Ibrahim meninggal pun dia masih terus bilang ini anak gua, ini anak gua, ini anak gua, karena orang terus mempergunjingkan dia kan. Sepertinya orang-orang di sekeliling dia itu yakin kayaknya, yakin ini Muhammad mandul ini anak orang ini. Itu. Iya. Kalau kita baca Al-Kautsar itu kan isinya itu. Orang-orang di sekitarnya mengatakan dia nggak memang mandul, cut off. Nggak punya keturunan. Stop. Loh, apa Gue Pak nggak Helbo? tahu dua orang ini buta apa budak atau nggak ngerti gue ya. Kenapa? Itu ada namanya Habib Smith. Ada Habib Jijik. Ya, itu kata Habib itu dari mana? Mereka ngakunya itu keturunan Muhammad ya. Padahal di Nah, Arab. lu tadi bilang apa? Padahal di Arab sana itu Enggak. Tadi bilangnya apa? Si Baginda itu apa? mandul. Nah, jadinya siapa yang bohong ini? Kita nggak tahu lah Pak. Nggak tahu. Tapi gue bilang sih yang bohong pasti elo. Ya. Ya, Pak Helboy, ya, sebetulnya banyak juga pendapat yang mengatakan bahwa anak Muhammad yang ada dari Khadijah itu sebetulnya bukan anaknya juga, begitu. Mati kok anaknya si Khadijah. Iya, maksud saya itu si Fatimah itu sebetulnya bukan anak Muhammad, begitu kata orang juga. Banyak pendapat yang mengatakan demikian. Ini, kalaupun itu anak si Muhammad, si Fatimah. Ya, walaupun benar, karena memang anak siapa jadinya? Nggak ada keturunan dari ibunya. Siapa offspringnya? Ya, nggak tahu. Ya, jelas offspring bapaknya lah, bukan si offspringnya si Muhammad. Masa begitu? Iya. Nah, sekarang balik lagi pertanyaannya. Habib itu gimana? Nggak tahu. Ini ada si Samsul TV. Coba itu Habib itu dari mana? Ini dua penghujat ini. Enggak lah, kita kan bertanya yang bagus-bagus lagi kita. Iya kan, kalau budaya kan itu namanya untuk keturunan itu kan dari garis bapaknya, patrilineal ya. Jadi nggak ada, ya kalau keturunan apakah... Badru itu pintar itu. Tapi pintar sama menghujat memang beda ya. Pintar dan juga menghujat ya. Dosanya banyak, double loh.
Ya kita hanya mau bertanya, ya kan, apa memang benar yang namanya keturunan Nabi itu bisa diambil dari keturunan perempuan, kan begitu. Itu kan melanggar budaya. Kan kita bertanya saja. Nah, memang kalau di beberapa kultur memang itu bisa seperti kayak di Inggris jadinya ratunya pun juga ada perempuan. Memang bisa dia diakui oleh masyarakatnya dan kulturnya memang ada. Nah, itu kan kita bisa bilang lah bahwa keturunannya itu jatuh dari perempuan bisa diakui gitu ya secara masyarakatnya. Tapi di beberapa masyarakat yang ya di Asia gitu ya kayak di juga Indonesia juga termasuk juga kan apa di Timur Tengah atau di ya Timur Tengah dan Indonesia ya. Yang adalah si kaum laki-laki yang memutuskan marga itu kan. Harusnya sih gitu. Nah, makanya jangan ngikutin si bule. Bule mana lagi bule mah. Oke, masih ada lagi Pak Drew? Nggak ada lagi ya, ini memang bisa dipertanyakan lah. Ya. Dan saya pikir yang kalau ya selain pertanyaan itu ya Muslim juga ya kalian tanyalah sama ustadz kalian atau ulama kalian apakah benar itu Habib itu betul-betul memang keturunan Muhammad. Padahal kalau di Timur Tengah itu kan garis keturunan dihitung dari garis keturunan bapak bukan dari ibu. Nah, sementara Muhammad nggak punya keturunan laki-laki, anaknya Ibrahim saja meninggal. Ibrahim itu pun didesas-desuskan bukan anak dia, tapi anaknya si Mabur. Itu yang pertama. Yang lebih penting lagi adalah tentang perilaku Muhammad ya. Ketika dia memerintahkan Ali untuk menebas lehernya si Mabur gara-gara dia mungkin mendengar desas-desus antara Maria Al-Qibti ini bersama dengan si Mabur. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa Muhammad melakukan demikian tanpa pengadilan ya? Kenapa Muhammad tidak mau mengikuti aturan yang dibuatnya sendiri? Padahal dia ini adalah Nabi Suri Tauladan. Apa yang bisa diteladani dari orang-orang yang tidak ikut aturan, yang bahkan tidak mau mengikuti apa yang dia sabdakan ya, yang dia terima dari Allah. Nah, ini adalah hal-hal semacam ini yang kita terus pertanyakan. Apakah benar Muhammad ini adalah seseorang yang layak diteladani atau sebetulnya Muhammad ini yang sekedar melayani kepentingannya sendiri ya, kepentingan pribadinya, karena itu masalah tadi itu kan masalah pribadinya kan. Dia gelap mata ya, dia gelap mata gara-gara desas-desus antara Mabur dan Maria Qibti ya, sehingga orang lain bisa jadi korban. Ya untung saja si Ali melihat alat kelaminnya si Mabur ini nggak ada, kalau nggak bisa habis dia ya. Nah, dan sekali lagi itulah terus kita pertanyakan, dan ini masih salah satu dari sekian banyak perilaku Muhammad ini yang dipertanyakan konsistensinya ya. Konsistensi dari perkataan Muhammad ini sangat dipertanyakan luar biasa. Oke, sebelum kita tutup, Bang Scott, itu saya tanya juga Bang Scott itu. Ya. Apa Ali ini benar-benar jujur dalam hal ini? Apa memang dia benar-benar melihat private part-nya atau kemaluannya si Mabur? Tidak, tanpa saksi dia menyuruh Ali untuk menebas lehernya si Mabur. Nggak ada saksi. Hanya karena mungkin terhasuklah dia dengan desas-desus, jadi gelap mata dia. Iya, dalam arti kata apa sih Ali ada kemungkinan dia bohong sebetulnya kalau dia tidak punya private part, si Mabur? Ali bilang bahwa dia menemukan si Mabur ini di sumur ya, kedinginan, dan dia melihat alat kelaminnya si Mabur ini nggak ada. Dia bilang begitu apa ada saksinya? Soalnya dia bisa saja karena memang dia mengira itu, kenapa harus dipancungkan begitu? Kalau saya sih berpikir begini, kan si Ali melaporkan kan, ini dia ada di sumur kedinginan, kan pidong kalau di sumur, kalau di air kan mengecil memang. Iya, maksud saya itu apa menang benar-benar si Mabur ini
nggak punya bidong. Ya makanya nggak yakin saya orang kalau udah dingin coba aja masuk ke ini ke sumur dingin di air lagi mencium itu pidongnya itu yakin saya. Mungkin itu yang dilihat si Ali ini. Ini nggak ada pidongnya ini. Makanya nggak percaya dia, nggak mungkin lah si mabur ini sama si Maria Kipti ya kan. Jadi penglihatannya secara jujur dia memang melihat begitu ya. Iya. Atau dia hanya bermain politik saja supaya dia nggak dibunuh kan dia bisa dia nggak ada kemaluan kan begitu. Iya. Atau Ali ini bersekongkol dengan si mabur bisa juga. Banyak kan spekulasi jadinya. Ya itu sajalah ya. Itu sajalah dulu. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah mampir. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di live chat juga. Kepada moderator, terima kasih. Mohon berkenan untuk bagikan video ini supaya semakin banyak orang tahu bagaimana perilaku Muhammad ini ya. Apakah Muhammad ini adalah memang benar-benar seorang nabi? Benar-benarkah dia ini seorang suri tauladan atau hanya sekedar klaim doang ya? Dan pesan terakhir saya bahwa marilah kita berserah diri kepada Tuhan Yesus. Mari kita terus terus belajar tentang firman Tuhan karena Yesus adalah Tuhan ya. Allah kita itu Allah Tritunggal. Yang lain itu sih cuma niru-niru semua. Ya, Muhammad niru-niru ya. Cara puasa orang pun ditiru Muhammad. Semua ditiru ya, semua ditiru. Dan ternyata setelah ditiru ya, ternyata nggak layak ditiru perbuatan Muhammad ini. Kenapa perbuatan Muhammad nggak layak ditiru? Ya siapalah yang dari mana ceritanya Muhammad layak ditiru ketika dia wi dengan budaknya di atas ranjang istri sahnya Hafsah? Gak layak itu. Saya pastikan itu tidak layak ditiru. Apalagi apakah yang layak bisa ditiru dari Muhammad ketika dia menikahi Aisyah pada umur 6 tahun dan dengan dia pada umur 9 tahun. Saya yakin itu tidak layak itu diteladani. Tidak layak. Nah, saya pikir hal semacam itu harusnya membuka mata semua orang bahwa memang Muhammad ini dipertanyakan ya, perilakunya ya, kepribadiannya juga dipertanyakan. Itu saja. Ada lagi Pak Hellboy ada mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, ini masalah ini. Bini saya tuh setelah digotong sama dia jadi ceritanya ke dia terus jadinya saya jadi enak hati. Nah itu juga dibahas bagaimana ya kalau bini orang itu selalu ceritain membandingkan suaminya dengan si sang baginda. Bisa gawat Pak. Ya, tapi itu kenyataan. Ya. Si lakinya ya memang kalah lah ilmunya sama si sang baginda 30 kali kekuatannya. Makanya hati-hati pokoknya jangan sampai istri bapak-bapak lewat depan Muhammad apalagi kalau cantik ya sebisa mungkin hindarilah ya. Bisa kacau nanti ya, bisa kacau. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu. Di sini sebetulnya udah datang Pak Karunia Dewa tapi kita sudah mau tutup ya Pak Dewa, mungkin besok kita akan ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati semua. Salam, selamat malam.